Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya kita dapat berkumpul kembali sore ini di menjelang buka puasa di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai use case diagram dan package diagram. Oke, mohon maaf ya saya tidak bisa menyalakan cam karena sedang mati lampu ya di sini. Kan mungkin koneksi juga agak terputus-putus, nanti mohon maaf. Karena materinya hanya sedikit, kita juga mengulang ya pembahasan yang kemarin mengenai use case diagram. Oke, nah use case diagram yang kita ketahui adalah sebuah kebiasaan atau behavior. Nah, use case juga adalah sebuah urutan, sequence yang saling terbentuk. Nah, kemarin juga yang kita ketahui bahwa use case ini adalah batasan-batasan. Nah, biasanya diimplementasikan dari aturan bisnis yang sedang berjalan. Nah, di use case ada yang namanya aktor. Nah, aktor di sini adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan kita buat. Nah, yang perlu digarisbawahi, use case ini belum tentu orang. Nah, nanti bisa objek dunia nyata, misal bisa mobil atau misalkan motor. Nah, itu bisa menjadi aktor. Nah, simbol-simbol use case yang kemarin sudah kita pelajari ya, ada aktor. Nah, kemudian use case, ada communication atau asosiasi. Kemudian ada juga generalisasi dan ada dependensi. Oke, sebelum lanjut, ini sudah lumayan banyak yang saya informasikan. Silahkan absennya di kolom chat saja ya, seperti biasa. Oke, nah di sini use case adalah starting point dalam UML. Yang perlu digarisbawahi, use case adalah starting point dalam UML. Jadi, kalau use case-nya berantakan, nanti kita bikin kelas diagram atau misalkan activity diagram atau kesananya bisa jadi berantakan juga gitu kan. Jadi konsep use case-nya atau pengetahuan tentang use case-nya harus ditingkatkan. Jangan sampai kita salah di use case, kita harus membongkar semuanya gitu. Karena starting point-nya itu adalah use case. Nah, fungsi use case diagram adalah memudahkan komunikasi antara developer dan end user. Ingat di sini developer dengan end user. Nah, jadi berpikir dalam membuat use case itu harus simple. Nah, jangan sampai use case itu bahasanya berat gitu kan. Kan kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan. Nah, jangan sampai end user ini tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi use case ini harus dibuat dengan sesimpel mungkin. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan, membangun gagasan, dan mendokumentasikan behavior dari sistem selama proses analisa kebutuhan dan perancangan. Nah, berisi aktor, use case, dan relationship. Secara umum, 3 ini di dalam use case. Oke, nah di use case kita mengenal yang namanya use case skenario atau skenario use case. Nah, ini sama ya, menggambarkan alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Nah, di sini dibuat per use case. Nah, per use case ya, per bulatan-bulatan itu. Nah, terkecil pada generalisasi skenario dibuat untuk use case anak. Nah, jadi kalau misalkan use case-nya ada
Misalkan use case A, nah generalisasi, di sini B, di sini C. Nah, yang harus kita jelaskan adalah B dan C-nya. Tuh kan, A-nya ini nggak wajib. Tapi kita harus menjelaskan ini dan ini. Nah, jangan sampai hanya dijelaskan yang ininya saja. Itu kalau bisa semuanya dijelaskan di use case skenario. Nah, skenario normal adalah skenario untuk proses yang berjalan normal. Nah, nanti ada 2 skenario. Ada normal dan alternatif. Nah, yang alternatif ini adalah proses yang tidak berjalan normal. Misal ada kesalahan atau error. Nah, misal ada kondisi ya, gitu kan. Kan kondisi tidak mungkin hanya satu cabang saja yang dipilih. Nah, nanti ada kondisinya jika memenuhi, jika tidak memenuhi bagaimana. Nah, di sini disebutnya normal dan alternatif. Mirip-mirip seperti itu. Oke, nah di sini ada format use case, format skenario use case. Nah, di sini ada nama use case. Nah, ingat nama use case ini adalah satuan terkecil dari use case. Nah, yang simbolnya itu bulat gitu ya, yang tadi ya misalkan melakukan penarikan ATM. Nah, misalkan penarikan uang, misalkan melakukan login. Nah, di sini nanti nama use case-nya melakukan login. Nah, terus di sini ada aktor. Aktor di sini adalah aktornya siapa yang terlibat dengan use case tersebut. Nah, ada deskripsi. Nah, deskripsi ini use case-nya dijelaskan. Di sini apa saja. Kan ada prekondisi. Prekondisi ini sebelum dijalankan atau sebelum adanya use case. Nah, di sini ada skenario normal dan alternatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, kita ke contoh saja ya. Di sini misalkan ada studi kasus sistem layanan parkir. Nah, sistem layanan parkir modern mempunyai gate system otomatis untuk melengkapi sistem. Nah, untuk melengkapi gate system otomatis diperlukan sistem layanan parkir yang dapat mencatat kendaraan masuk dan keluar. Nah, jadi beda ya. Ada gate system. Nah, gate system otomatis ini beda dan sistem layanan parkir. Nah, yang kita buat ini misalkan kita akan membuat sistem layanan parkir. Nah, di pintu masuk, pengguna jasa parkir menekan tombol untuk mencetak karcis. Maka barrier gate system secara otomatis membuka palang pintu. Nah, ketika akan meninggalkan area parkir, PJP menyerahkan karcis parkir di pos pintu keluar dan di-scan untuk petugas parkir. Nah, kemudian sistem akan menampilkan total biaya yang harus dibayar. Nah, setelah menerima pembayaran, petugas parkir atau PP akan mencetak slip bayar. Maka BGS atau barrier gate system secara otomatis akan membuka palang pintu parkir. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini aktornya, nah ada pengguna jasa parkir, gitu kan. Ini pelanggan parkir atau PJP. Kemudian ada petugas parkir. Terus ada satu lagi. Nah, ada barrier gate system atau gate system otomatis. Nah, ini akan jadi aktor. Kenapa? Ini adalah sistem, tapi dia bukan bagian dari sistem layanan parkir. Jadi dia di luar. Nah, nanti misalkan use case-nya apa saja. Nah, use case-nya ada misalkan saat pengguna parkir jasa parkir masuk. Nah, terus saat melakukan pembayaran atau saat mobil keluar. Bagaimana nanti use case-nya. Oke, kita lihat dulu untuk skenario-nya. Nah, di sini untuk skenario-nya, nah use case-nya ada rekam data kendaraan masuk. Nah, aktornya pengguna jasa parkir. Nah, jadi nanti pas kendaraan masuk itu, nah pengguna jasa parkir gitu kan akan menekan tombol. Yang tadi ya, yang deskripsi yang tadi, nah merekam data setiap kendaraan yang akan parkir dan mencetak karcis parkir. Nah, prekondisinya sistem telah diaktifkan. Nah, saat deskripsi ini terjadi, saat petugas pengguna jasa parkir menekan tombol, maka sistem telah diaktifkan.
Nah, di sini skenario normalnya adalah menekan tombol. Nah, reaksi sistem yaitu merekam data kendaraan masuk, mencetak karcis parkir. Nah, ini ya. Kemudian skenario alternatifnya ada tidak? Nah, tidak ada ya, gitu kan. Apakah kalau misalkan mobil sudah menekan tombol parkir, keluar lagi gitu kan? Ya tidak mungkin, sudah terekam gitu kan. Ya otomatis terekam oleh sistem. Oke. Nah, kemudian ada juga use case-nya itu buka palang pintu masuk. Nah, aktornya di sini barrier gate system. Nah, kemudian deskripsinya yaitu membuka palang pintu masuk bagi kendaraan yang akan parkir. Nah, prekondisinya karcis parkir telah tercetak. Nah, jadi saat membuka itu ada karcisnya sudah tercetak. Nah, di sini skenario normalnya palang pintunya terbuka. Nah, kemudian reaksi sistemnya itu memberi sinyal buka palang pintu pada barrier gate system. Kemudian dia akan memberi sinyal tutup palang pintu ketika kendaraan telah melintas. Nah, ini ya aksi aktornya seperti ini. Nah, ini dari aktor, ini sistem. Alternatifnya gitu kan, ketika memberi sinyal buka palang pintu, nah kemudian ketika palang pintu tertutup, nah sistem ini akan memberi sinyal tutup palang pintu. Kendaraan tidak melintas ya. Nah, akhir batas waktu misal kendaraannya diam gitu kan, tidak masuk gitu kan. Nah, ketika palang pintu tertutup, data terakhir kendaraan masuk dibatalkan. Seperti itu ya. Jadi sistemnya otomatis bisa membatalkan ketika misalkan tidak barrier gate system ini tidak mendeteksi bahwa kendaraan itu telah lewat. Tuh, misal di palang pintunya itu udah ada AI-nya ya gitu, artificial intelligence-nya. Oke, kemudian ada lagi di sini use case-nya itu rekam data kendaraan keluar. Nah, aktor utamanya di sini adalah petugas parkir. Tugasnya yaitu deskripsinya merekam data setiap kendaraan yang telah selesai parkir dan mencetak slip bayar. Nah, prekondisinya itu sistem di pos parkir keluar telah diaktifkan. Nah, skenario normalnya di sini petugas parkir akan menerima karcis dari PJP. Nah, kemudian akan menginputkan data kendaraan keluar. Nah, kan kalau di parkir itu petugas parkirnya menginputkan kendaraan keluar. Kemudian sistem ini akan menghitung jumlah yang harus dibayarkan. Nah, kemudian menampilkan jumlah yang dibayarkan. Nah, kemudian aktor akan menerima pembayaran dan tekan tombol print. Nah, kemudian mencetak slip bayar. Nah, alternatifnya di sini kalau ada denda ya alternatifnya memeriksa STNK, kan, input data kendaraan keluar jika karcisnya hilang. Kan ini alternatif jika karcis hilang. Display jumlah denda. Kemudian menerima pembayaran. Nah, ini sama ya. Kemudian print, kemudian sini mencetak denda. Oke, ada lagi. Nah, kemudian ada yang buka palang pintu keluar. Nah, ini ketika mobil ini sudah keluar ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat ya. Aktornya barrier gate system. Nah, deskripsinya itu membuka palang pintu bagi kendaraan yang akan keluar area parkir. Nah, prekondisinya yaitu slip bayar telah tercetak. Nah, aktornya di sini yaitu yang pertama yaitu dari sistem dulu ya, memberi sinyal buka palang pintu. Kemudian aktor akan membuka palang pintu keluar. Kemudian sistem akan memberi sinyal ya ketika kendaraan telah melintas untuk ditutup. Maka aktor akan menutup palang pintu. Nah, yang ini misalkan kendaraannya batal keluar. Ketika sistem memberi sinyal buka palang pintu keluar tetap dibuka. Nah, kemudian memberi sinyal tutup palang pintu. Nah, artinya kendaraan tidak melintas hingga akhir batas waktu. Tuh kan. Palang pintu tetap tertutup,
Nah, di sini akan menginput data kendaraan masuk kembali. Nah, dia akan mencetak parkir kembali. Jadi, mengulang lagi dia dari awal. Oke, nah untuk use case-nya seperti ini ya. Tadi kan ada PJP aktornya. Nah, ini PJP, Barrier Gate System, dan petugas parkir. Oke, di sini nama sistemnya sistem layanan parkir. Nah, yang pertama itu PJP. Nah, dia itu kan tadi merekam data kendaraan masuk. Nah, kemudian di sini ingat include ya. Include itu jadi harus yang kemarinnya harus dijalankan. Nah, ketika dia merekam data kendaraan masuk, otomatis barrier gate system ini akan membuka palang pintu. Nah, ketika palang pintu ini sudah terbuka, kemudian ada include lagi, harus dijalankan lagi. Nah, dia akan mengeluarkan karcis. Jadi ini saling berhubungan ya, semuanya harus dijalankan. Nah, kemudian ketika kendaraan keluar, di sini petugas parkir akan merekam data kendaraan keluar. Nah, barrier system ini akan membuka palang pintu, sama ya, include ya. Kalau misalkan mau keluar, masa nggak dibuka gitu kan. Jadi wajib dibuka palang pintunya. Kemudian wajib juga atau include juga keluarkan struk pembayaran. Nah, nggak mungkin kan gitu, nggak keluar struknya. Berarti kalau nggak keluar struknya, sistemnya error. Tuh ini, jadi use case-nya seperti ini. Tuh, ya, oke. Dilanjut saja dulu ya. Ini kemarin sudah dibahas juga tentang use case. Oke, nah yang selanjutnya ada package diagram. Nah, package diagram dapat disebut sebagai folder. Nah, yaitu ketika digunakan dalam bahasa pemrograman Java, package diimplementasikan sebagai folder. Nah, package diagram juga adalah sebuah kelas yang hanya menunjukkan package. Nah, kalau di package ini sebenarnya sudah mendekati dengan bahasa pemrograman ya, gitu kan. Biasanya gitu nanti ada istilahnya dekat dengan kelas diagram package ini. Tetapi package ini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang kompleks. Bukan. Nah, tujuan package diagram di sini memodelkan sekelompok elemen, mengorganisir elemen-elemen pemodelan menjadi kelompok-kelompok yang dapat diberi nama dan dimanipulasi sebagai suatu set. Nah, di sini sebagai contoh di pemrograman Java. Kemudian, nah yang kedua yaitu memodelkan tampilan arsitektural. Nah, dapat mendekomposisikan sistem menjadi package-package yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, jadi untuk kita akan mempelajari yang ini ya, yang arsitektural ini. Kalau yang ini, nah nanti ini erat kaitannya dengan kelas diagram. Tuh, kita belum mempelajari kelas diagram, jadi mungkin kita akan mempelajari yang model arsitektural dulu. Oke, nah simbol pada package diagram ini, nah ada ya, seperti ini ya. Ada ini ada sekelompok elemen-elemen model atau disebut package. Kemudian ada juga yang import. Nah, dependensinya ya, ada import, suatu dependensi yang mengidentifikasikan isi tujuan package secara umum yang ditambahkan ke dalam sumber package. Nah, nanti ini tanda panah ini terbalik ya, nanti pembacaannya itu terbalik. Nanti kita lihat. Kemudian yang akses suatu dependensi yang mengidentifikasikan isi tujuan paket secara umum yang bisa digunakan pada nama sumber. Nah, bedanya apa import dan akses ini? Nah, kalau akses ini dia hanya bisa mengakses gitu kan. Kalau di dalam bahasa Java ini dia ini hanya bisa mengakses, bukan. Kalau import dia bisa mengakses dan memanipulasi. Tuh. Secara umum seperti itu bedanya. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, contoh di sini misal saya akan membuat sistem informasi rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini kan banyak sekali ya sistemnya. Ada misal ada sistem informasi untuk farmasinya. Nah, ada yang untuk pendaftarannya. Ada yang kasirnya. Nah, bisa ada yang manajemennya. Ada juga yang pelayanannya. Nah, jadi kita dapat membagi-baginya seperti ini. Nah, kenapa kita membagi-baginya seperti ini? Nah,
agar mudah pemetaan arsitekturnya. Nanti untuk pembuatan kedepannya untuk use case-nya, bukan untuk kelas diagramnya, activity-nya menjadi lebih mudah. Nah, misal di sini ada package pendaftaran pasien. Nah, di sini juga ada package pelayanan. Nah, package pelayanan ini dia akan mengimport package dari pendaftaran pasien. Nah, dia jadi secara umum akan mengambil data dari pendaftaran pasien. Kemudian, nah, package pelayanan ini juga dia akan mengakses package dari instalasi farmasi. Nah, dan apotek ini dia akan mengambil atau mengakses data dari sini. Nah, sama ya, jadi panahnya seperti ini, bukan akan mengakses, bukan sebelah sini. Ini juga sama, dia akan import package dari instalasi farmasi dan apotek. Secara umum seperti ini pembuatannya. Nah, misal di sini saya punya package pelayanan. Nah, ternyata di dalam pelayanan ini ada juga yang namanya package rawat jalan. Ada rawat inap, kan? Ada UGD misal, nah ada radiologi, laboratorium, ICU dan sebagainya. Nah, ternyata banyak. Nah, ternyata di rawat inap juga, misal saya bikin package lagi nih. Ada package pengelolaan ruangan. Nah, di UGD saya bikin lagi ada package pengelolaan ruang UGD dan package triase pasien. Seperti ini ya. Di radiologi sama, saya bikin package. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah package ini kita berpikirnya seperti folder. Nah, jadi dalam folder bisa jadi ada folder-folder lainnya. Gitu ya. Nah, saya yakin ini masih mudah dipahami untuk package diagram ini. Oke. Nah, contoh misalkan kita membuat use case-nya dari package tadi. Nah, di sini misalkan saya bikin package dari use case pendaftaran. Oke, nah yang ini ya, pendaftaran pasien. Nah, ini dibikin use case. Tuh, seperti ini use case-nya. Nah, misal petugas pendaftaran ini nanti bisa login. Gitu. Nanti dia akan mengecek antrian pasien. Nah, bisa cek kartu pasien, booking pelayanan, input data pasien, mencetak kartu pasien, input booking pasien, input tujuan pasien. Nah, di sini dia include semua ya, jadi harus verifikasi karena data menyangkut data semua ya, ini data pasien semua ya, jadi harus verifikasi. Tuh. Nah, ini kalau misalkan membuat use case seperti ini bisa juga gitu kan. Tetapi kita lihat di sini banyak banget ya gitu kan use case-nya. Terbayang nanti membuat skenario-nya gitu kan, dari membuat skenario-nya ini banyak banget. Nah, oke, nah ini bisa dipakai seperti ini. Jadi lebih simple. Nah, di sini kita bikin use case pendaftaran ini menjadi lebih simple dengan use case package diagram. Nah, jadi misalkan ini pasien ini kita bikin package. Nah, kemudian booking juga sama ya, kita bikin package. Nah, bedanya apa? Di sini lihat ya, yang use case biasa ini, nah use case login ini apa relasinya gitu, garis tanpa terputus-putus. Nah, kalau yang package ini arahnya garis terputus-putus, nah, pakai panah. Tuh bedanya seperti ini. Nah, nanti ini dijelaskan di skenario-nya gitu kan. Nanti misalkan di dalam use case package ini ada yang tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, yang ini ya ada dia tuh pengelolaan data pasien. Jadi bisa cek antrian pasien, bisa cek kartu pasien. Nah, bisa input data pasien. Nah, terus ada juga nah yang ini booking. Booking ini bisa juga misalkan input booking, itu kan. Cek booking pasien misalkan. Itu ya. Jadi dibagi-bagi, dijadikan folder-folder. Nah, di dalamnya ini ya banyak use case. Nah, agar misalkan tidak bingung ya untuk yang banyak mempunyai use case. Tuh.
Oke, contoh lagi seperti ini ya untuk misalkan untuk rawat inap. Nah, yang tadi ya, itu kan package dijadikan use case. Itu kan ingat jangan terbalik ya. Seperti ini misalkan ada di sini petugas rawat inap melakukan login, dia di sini ada package rekam medis. Nah, di sini nanti ada misalkan apa ya pengelolaan rekam medis gitu kan, saya input, bisa misalkan cetak segala macam. Di sini ada juga resep obat. Nah, di sini lihat ya resep obat ini. Nah, resep obat ini akses dari, oke kita balik lagi, kita lihat lagi. Nah, lihat di sini ya resep obat ini dia akan dari sini, dari apotek, bukan? Jadi dia akan mengakses beberapa obat dari apotek, kemudian kemudian di sini rawat inap ini akan membuat resep obatnya. Nah, maksudnya akses ini dia hanya akan mengakses, gitu kan, melihat, oh ternyata ada obat ABCD. Nah, kemudian di rawat inap ini akan membuat resepnya berdasarkan obat tersebut. Yang secara gamblangnya ya seperti itu untuk akses dan import. Kemudian ada fasilitas biaya. Nah, ini sama ya nanti dijabarkan. Nah, di sini ada use case-nya banyak ya. Bisa dibayangkan kalau kita langsung menuliskan use case-nya seperti ini ya. Rekam medis di use case-kan gitu di sini. Nah, ya banyak banget gitu. Nah, makanya kita pakai yang namanya package diagram. Use case package diagram. Oke, nah sampai sini selesai. Ada yang ditanyakan? Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, saya lanjut dulu saja. Di sini saya akan memperlihatkannya sedikit tool untuk membuat use case. Nah, misal di sini saya punya Star UML ya. Kenapa saya milih Star UML? Karena ini yang paling ringan. Nah, bisa juga kalian pakai Visio, pakai Visual Paradigma gitu kan, Visual Paradigma, atau mungkin pakai UML.io atau apa gitu kan. Banyak sekali ini kan untuk membuat use case ini. Oke, misalkan di sini untuk awalnya tampilan Star UML ini seperti ini. Karena misalkan untuk membuat use case, kita klik di sini. Untuk modelnya, klik kanan. Maaf. Nah, diagram di sini banyak ya, ada kelas diagram, package diagram, objek diagram, komponen diagram, banyak sekali ya. Oke, kita karena di sini use case, kita klik use case. Nah, sudah klik use case, di sini dia akan ada tampilan untuk simbol-simbol yang ada di use case. Nah, di sini juga ada package. Nah, jadi sudah terinclude ya. Gitu. Misalkan untuk membuat use case, kita perlu yang namanya use case subject. Oke, kita klik di sini use case subject-nya. Oke, berapa? 10 menit lagi. Gak apa-apa ya. Insya Allah beres, bentar. Nah, misal di sini use case-nya yang tadi ya, sistem rumah sakit. Seperti ini, kita berbesar. Nah, seperti ini. Kemudian, kita yang pertama itu adalah bebas, mau aktor dulu, mau script dulu. Misal aktor dulu. Nah, kita tambahkan aktor di sini, misalkan petugas RS. Seperti ini. Nah, kemudian use case-nya, nah, dia akan misal melakukan pendaftaran pasien. Nah, seperti ini. Di sini.
Nah, asosiasinya misalkan ini kita klik asosiasinya. Yes, bentar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini asosiasinya seperti ini. Kalau mau dirapikan bisa seperti ini. Oke, misal ada generalisasi. Nah, generalisasi tinggal di sini aktornya. Misalkan di sini aktornya ada dokter. Kemudian di sini juga aktornya ada misalkan nurse, gitu kan. Petugas rumah sakitnya itu ada nurse dan dokter. Nah, tinggal dibikin ya, kan simbolnya seperti ini. Dia generalisasi dari sini. Oke, seperti ini. Oke, kayak gini ya. Misalkan di sini ada include atau exclude. Nah, bisa melakukan pasien. Nah, pasien nanti include harus menandatangani, misalkan menandatangani, bukan menandatangani ya. Misalkan include-nya itu harus verifikasi sistem. Jadi setelah dibuat pendaftaran, dia harus verifikasi. Nah, dan juga di sini misalkan mencetak kartu pendaftaran. Nah, setelah oke, ini hapus saja. Misalkan setelah melakukan pendaftaran, sistem harus mencetak. Jadi misalkan wajib mencetak. Nah, tinggal pakai saja ya seperti ini. Nah, include. Nah, seperti ini ya. Saya rasa mudah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang tanyakan. Ini mudah ya, nanti bisa dicoba. Bisa pakai StarUML ini atau misalkan pakai Visio. Nah, atau pakai tools-tool yang lain, saya rasa masih sama ya. Cuman kenapa saya pakai StarUML ini karena yang paling ringan. Dan di sini dilihat di sebelah kanan kita dapat melihat ya untuk ininya apa namanya asosiasinya gitu kan. Nah, jadi di sini terlihat jelas asosiasinya kemana-kemananya gitu kan. Kita bisa melihat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sedikit ya. Ada tugas. Nah, di sini tugasnya bikin use case skenario dan use case diagram untuk sistem penarikan uang di ATM. Nah, use case-nya minimal 3 ya. Bulet-buletannya itu 3. Kalau use case subjeknya itu 1 aja nggak apa-apa. Itu minimal 3. Nah, berarti skenario-nya juga jadi 3 minimal. Nah, ini diketik. Tuh kan. Untuk use case-nya bikin pakai tools ya. Yang tadi atau misalkan pakai Visio, pakai Visual Paradig atau misalkan StarUML dan lainnya banyak ya. Bebas kalian pakai apa aja. Asal pakai tools, jangan sampai pakai di Word ya, pakai Shape jangan sampai gitu kan. Nanti capek-capek sendiri kalau pakai itu ya. Bukan nanti kirimkan ke email, biasa ya PDF. Kan di sini subjeknya NIM nama, tugas 3. Nah, ingat pakai ini ya, subjek dan filenya. Jangan sampai enggak, bingung nanti saya menyimpannya. Kumpulkan sebelum Rabu minggu depan. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Untuk tugas, untuk materinya. Tidak ada, Pak. Oh iya, Pak. Untuk materi nanti kirim ke ya, Pak. Oke.
Nanti kirim ke grup, ya. Ada lagi? Cukup ya? Pak, makan. Oke, kalau cukup mungkin saya akan akhiri saja untuk kuliah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dengan baik, gitu kan, dapat diamalkan dan dapat dimengerti oleh kita semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.